Sistem Kesultanan Sumbawa ada sejak 1674, di mana sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki, yaitu sistem di mana pemerintahannya dikepalai oleh ratu atau raja sebagai pemimpinnya. Pada tahun 1674 sampai 1702 dipimpin oleh Sultan Harun Rashid I, dan 1931 sampai 1975 dipimpin oleh Sultan Muhammad Kaharudin III, lalu 2011 hingga sekarang dipimpin oleh Sultan Muhammad Kaharudin IV. Pada masa kepemimpinannya, para rakyat Sumbawa sangat makmur karena pemimpinnya bersikap adil dan baik. Sementara pemerintahan modern di Sumbawa sudah diterapkan bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Tata pemerintahan di era modern di Sumbawa menggunakan sistem pemerintahan presidensil, yaitu di mana bupati sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahannya. Mengenai perbandingan antara pemerintahan era Kesultanan Sumbawa dan juga era pemerintahan di zaman sekarang saat ini. Jadi ada pun perbedaannya, di mana seperti kita ketahui bahwa pada saat Kesultanan Sumbawa di mana sangat mementingkan yang namanya komunikasi, yang dimana komunikasi ini akan membangkitkan semua semangat dalam bekerja sama. Oleh karena itu pada saat era pemerintahan Kesultanan Sumbawa ini sangat suatu permasalahan akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau dengan keputusan bersama, sehingga pada saat Kesultanan Sumbawa tersebut ada pun suatu kebijakan yang diambil adalah mengenai biro kerja, yang dimana biro kerja ini adalah untuk bertujuan untuk mempermudah dalam mekanisme dalam suatu birokrasi pekerjaan seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas di sini adalah struktur dalam Kesultanan Sumbawa. Seperti yang kita ketahui bahwa ada struktur yang diambil dari Kesultanan Sumbawa. Yang pertama adalah Tahu Telu, yang dimana Tahu Telu ini merupakan penasihat raja, yang dimana dipimpin oleh seorang Rangga, kemudian yang kedua dipimpin oleh seorang Longan, dan yang ketiga dipimpin oleh seorang Nyiru. Nah, di sini tugas mereka adalah untuk memberikan nasihat, pandangan, dan juga saran untuk sang raja tersebut. Selanjutnya adalah Menteri Telu, di mana Menteri Telu ini bertugas sebagai badan eksekutif dalam Kesultanan Sumbawa, yang dimana diketuai oleh Rangga. Kemudian ada pun strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah Rangga, yang dimana bertugas sebagai kepala pemerintahan, dan kedua adalah Kalibelah, di mana Kalibelah ini adalah yang bertugas sebagai kepala keuangan, dan ketiga adalah Dipati, yang dimana Dipati ini bertugas sebagai kepala pertahanan dan juga keamanan. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga adalah Majelis 15, di mana Majelis 15 ini adalah merupakan badan musyawarah dalam suatu Kesultanan Sumbawa, yang dimana badan musyawarah ini hampir mirip dengan badan eksekutif. Badan eksekutif untuk melaksanakan suatu pemerintahan di dalamnya, yang dimana diketuai oleh seorang Rangga dan juga dipimpin oleh 15 divisi.
yang akan saya bahas adalah mengenai pemerintahan zaman sekarang. Jadi kita bisa mengulik kembali, jadi kita bisa mengetahui bahwa perbedaan itu sangat-sangat terang, di mana pemerintahan pada zaman sekarang itu dipimpin oleh seorang presiden, di mana presiden itu dibantu oleh para menteri-menteri untuk mengembangkan tugasnya, untuk menciptakan suatu kebijakan-kebijakan untuk masyarakatnya, sehingga di sini ada perbandingan besar di dalamnya, yang dimana pada saat era Kesultanan Sumbawa ini mengandalkan atau sangat kental dengan yang namanya komunikasi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yakni dengan adanya keputusan bersama atau bermusyawarah. Maka dari itu perbandingan di antara keduanya adalah di mana pemerintahan sekarang itu lebih mengandalkan yang namanya demokrasi atau sistem demokrasi, yang dimana semua rakyat itu diberikan suatu kebebasan, dimana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga itu yang menimbulkan suatu perbedaan di antara keduanya.